Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Entok Kandang Jagat. Salam sukses, salam ternak. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terutama yang udah like, komen, dan subscribe ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing beberapa hal mengenai gagalnya dalam peternakannya, terutama peternak entok. Untuk masalah pertama, biasanya mengenai pakan ya guys ya. Mungkin karena entok itu makannya rakus, jadi terkenal boros. Oleh sebab itu peternak selalu menyiasati untuk memberikan pakan alternatif tanpa memikirkan imbasnya dan memikirkan kandungan protein dan nutrisinya ya guys. Dan menurut saya versi kandang jagat bahwasanya jika pakan entok itu hanya mengandalkan pakan alternatif itu sangat fatal ya guys, itu akan mengalami banyak kerugian. Dan kejadian ini itu sudah saya buktikan sendiri ya guys, itu sudah real saya buktikan di lapangan, dan ini bukan hanya omong kosong ya guys ya. Boleh kita pakai pakan alternatif, bukan berarti tidak boleh, asalkan ya kebutuhan makanan pokok itu jangan dikurangi. Jadi pakan alternatif itu hanya buat tambahan atau buat cemilan ya guys ya. Kalau misalnya pakan pokok itu ya yang bernutrisi dan berprotein tinggi, takarannya misalnya satu hari habis 1 kilo, yaitu harus tetap 1 kilo terus ditambah pakan alternatif tadi ya guys ya. Jangan terus yang pakan pokok itu kita kurangi, kita tambah pakan alternatif agar menjadi 1 kilo, itu jangan ya guys, itu sangat berpengaruh ya. Pengaruhnya bagaimana itu, jika ternak-ternak kita ya kebutuhan pokoknya itu tidak tercukupi, maka daya tahan tubuh itu akan berkurang ya guys ya. Imunnya itu akan berkurang, tidak seperti kalau kita beri pakan yang bernutrisi dan berprotein cukup ya guys ya. Dan efek sampingnya pun ada lagi ya, khususnya buat ternak entok yang pembibitan ya guys, itu telurnya akan berkurang, terus masa-masa jeda setelah dia mengerami pun itu akan lebih lama ya guys ya, itu sudah saya buktikan sendiri. Terus selanjutnya itu biasanya kalau untuk peternak-peternak pemula itu selalu suka ambisi ya guys ya, ya mentang-mentang dia udah bisa ternak sampai besar akhirnya ambisi. Nah, ambisi yang saya maksud di sini dia eh, selalu mengejar supaya ingin jadi peternak besar ya guys ya, biar cepat berkembang. Itu harus hati-hati ya guys ya, bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus hati-hati, harus memahami dulu ya guys ya. Biasanya kalau buat pemula itu dia terlalu ambisi, akhirnya dia ambil dari beberapa peternak dijadiin satu, langsung dimasukkan ke kandang utama ya guys ya. Itu harus dihindari sebisa mungkin ya guys ya. Kita boleh beli langsung dari peternak ya guys, tapi kita harus karantina dulu, terus jangan dari beberapa tempat langsung dijadiin satu ya. Minimal kita beli dari satu kandang, kita bawa pulang, kita karantina, setelah kelihatan sehat baru kita masukkan ke kandang utama. Nah, jika kita ingin menambah lagi boleh ya, seperti itu terus ya guys ya. Jika kita tidak memakai sistem karantina ya, nanti ya akan berakibat fatal ya guys ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya guys ya. Maka dari itu sebelum melakukan hal harus memahami dulu ya guys ya, agar kita bisa berhasil dan tidak mengalami banyak kegagalan ya. Gagal itu boleh tapi sewajarnya ya guys ya, jangan terus-terusan gagal. Terus yang selanjutnya ya guys, ini yang harus diingat-ingat ya, dan jangan terlalu disepelekan. Ini memang hal sepele tapi tidak boleh disepelekan ya guys, yaitu perawatan rutinitas harian ya guys. Kita harus konsisten menjaga kebersihan dan kenyamanan ternak-ternak kita ya guys. Ya, walaupun kandang kita masih kelihatan bersih, kita harus selalu perhatiin ya unggas-unggas kita itu. Kita yang perlu diperhatikan yaitu nafsu makannya bagaimana, terus
air minumnya gimana, bau atau tidak. Kalau misalnya udah bau ya harus kita ganti ya guys ya. Karena ini sangat ya sepele tapi sangat penting sekali ya guys, karena itu kebutuhan pokok ternak kita ya guys ya. Ya kalau pedoman saya untuk kebersihan kandang yaitu di bau ya guys ya. Kalau misalnya kandang itu baunya udah terlalu menyengat, itu bakal banyak virus menyebar ya guys ya. Maka dari itu kita usahakan sebisa mungkin kandang kita jangan sampai bau. Ya walaupun bau tapi tidak terlalu menyengat lah ya, tidak terlalu sampai kemana-mana ya guys ya. Itu kalau pedoman saya di kandang jagat ya guys ya. Jadi perawatan harian itu kita harus selalu konsisten, harus selalu disemprot dengan disinfektan ya. Untuk penyemprotan tidak perlu tiap hari ya, minimal 1 bulan 2 kali atau seminggu 1 kali itu lebih bagus ya guys ya. Terus untuk selanjutnya ya guys ya, ini sering sekali terjadi ya guys, dan ini bukan hanya terjadi pada peternak pemula, tapi pada peternak-peternak senior pun ini banyak ya, banyak terjadi, seringkali terjadi, yaitu kita harus memahami musim-musim pancaroba. Musim pancaroba itu adalah musim perubahan cuaca ya, kita itu harus senantiasa mengantisipasi ya guys ya. Maka dari itu saya selalu menyarankan vaksinasi, jamu, dan lain sebagainya ya. Dan kita pun harus bisa mempelajari ya jatuhnya pergantian cuaca dari musim hujan ke musim panas, itu kita harus memahami itu di bulan apa. Nah, sebelum terjadi itu kita harus memperkuat imun-imun pada ternak kita ya guys ya, seperti vaksinasi ya, vaksinasi. Terus jamu probiotik atau jamu herbal itu ya harus rutin ya, sebelum terjadi harus kita jaga dulu, kita perkuat dulu imun-imun ternak kita ya guys ya. Terus pola makan itu ya yang berprotein, yang bernutrisi, pokoknya yang bergizi ya guys ya, agar hewan itu selalu kenyang, sehat. Nah terus nafsu makan pun harus perhatiin, karena jika mendekati musim pancaroba pasti itu ciri-ciri unggas itu sudah nafsu makannya sudah berkurang ya guys, walaupun kita kasih pakan pabrikan full itu pasti berkurang jika sudah mendekati pancaroba ya guys ya. Maka itu kita harus hati-hati jika mau mendekati pergantian cuaca ya guys, itu biasanya sering terjadi 1 tahun 2 kali ya guys ya, dari musim hujan ke musim panas, dari musim panas ke musim hujan, itu sangat bahaya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.